awalnya saya belum spesifik memiliki tujuan. Yang pertama itu, yang kedua saya anaknya sangat patuh gitu sama orang tua saya. Jadi kalau ibu saya nggak ngizinin ya saya nggak bisa mengambil keputusan. Karena kan sebenarnya apapun yang kita kerjakan kan doa orang tua adalah nomor satu. Terus yang ketiga, secara mental, secara kesiapan konsep, secara pemikiran, saya memang sudah siap sejak 2019. Cuma memang itu yang menjadi halangan karena satu, izin orang tua, yang kedua kesiapan program, dan yang ketiga banyak parpol-parpol yang menawarkan ke saya juga sebenarnya tidak terlalu mensupport apa yang saya programkan. Karena mungkin kan isu yang saya bawakan adalah isu tentang perlindungan karya cipta, ya, kemudian penyelamatan seniman, dan juga penghidupan yang layak terhadap industri musik Indonesia. Jadi mungkin ya isu ini kan bukan isu yang besar dalam arti isu yang banyak dibahas. Tapi kalau ini bisa diselamatkan, ini adalah menolong banyak orang, termasuk seniman-seniman Indonesia. Jadi itu menjadi keresahan Mas Bade Sangat besar. Nah Mas, sampai akhirnya klik gitu untuk di 2024. Ya. Kenapa nggak maksudnya dari 2019 maksudnya Selain alasan ibu tadi ya. Oke, jadi sebenarnya gini, di akhir tahun 2022 juga saya pernah dihubungi juga oleh salah satu parpol. Lagi-lagi saya tawarkan konsep pemikiran saya, itu tidak ada kabar berita, ya, tidak ada info lebih lanjut. Tiba-tiba saya sudah nggak mau lagi. Jadi ibaratnya udahlah, kalau memang saya tidak punya jalur untuk mengajukan program ini, akhirnya saya memutuskan udah saya bergerak dari luar saja. Tapi pada saat akhir 2022 teman-teman PSI memberikan saya kesempatan dan meminta saya untuk maju di DPR RI. Saya langsung bilang bahwa program saya adalah spesifik untuk perlindungan karya cipta, memajukan musisi, dan membentuk lembaga bantuan hukum untuk seniman dan musisi. Nah, akhirnya mereka mau support dan mereka mau berjuang bersama. Jadi saya pikir saya tidak mencari kendaraan politik, tapi saya mencari rumah untuk berjuang. Nah, PSI menyediakan hati, menyediakan waktu dan tenaga untuk menjadi rumah perjuangan buat saya. Kesiapan mental sendiri gimana Ya. Mas? Artinya kan ini udah mendekati gitu. Iya. Sejauh ini gimana? Ya, saya sudah siap sih. Saya sudah siap secara jasmani, secara rohani, saya sudah siap karena saya yakin dan percaya bahwa saya punya niat baik untuk pertama menolong banyak teman-teman saya yang resah dan tidak punya kesempatan untuk bersuara. Ada yang takut, ada yang nggak mau ribet, ya, ada yang mereka resah tapi mereka udah bodo amat gitu ya. Nah, saya sedih aja melihat keadaan ini. Daripada saya harus berkuar-kuar di sosial media, saya memberanikan diri maju dengan konsep yang jelas dan perjuangan yang jelas. Karena salah satu cara untuk merubah kebijakan, kita harus masuk ke dalam sistem. Ya, karena kalau kita hanya berkuar-kuar di luar, bukannya tidak bisa, tapi kebijakan itu harus ditentukan oleh regulator. Nah, kita harus masuk dalam regulator itu jika dipercaya oleh rakyat. Kita harus memberikan warna baru di parlemen. Kenapa saya bilang seniman harus banyak di parlemen? Karena itu yang bisa menolong seniman-seniman juga di Indonesia. Bukan hanya ramai, tapi bisa bersuara juga di parlemen. Nah, itu yang saya harapkan dari teman-teman seniman yang mencalonkan diri, supaya ketika sudah di parlemen bukan hanya diam, tapi berbicara dan bersuara untuk kepentingan seniman. Mas dari mana Mas, kalau boleh tahu Mas? Kota Bekasi dan Kota Depok. Mas, ini respon seniman maksudnya yang mensupport Mas Bade gitu untuk memperjuangkan hukum kita selama ini. Ya. Ketika tahu Mas Bade maju untuk DPR itu seperti apa respon? Ya, responnya macam-macam lah. Responnya ada yang kaget, wah bener nih deh lo, ini memberanikan diri nih. Kedua, ada juga responnya yang sangat-sangat mendukung, mensupport, ya memang harus begitu jalannya. Dan yang ketiga, ya biasalah, semua kan ada pro dan kontra. Ya, jadi saya menganggap itu adalah hal biasa. Tapi ketika kita sudah punya niat baik, ditambah juga dengan literasi yang cukup dengan program kita, saya rasa semua orang punya hak yang sama untuk duduk di pemerintahan. Yang kontranya seperti apa? Ya, kontranya kan karena tidak terbiasa dengan dunia politik, ya kan. Mungkin politik bagi mereka adalah ya tanda kutip banyak hal-hal yang nggak benar, banyak hal yang kotor. Sebenarnya kan yang membuat seperti itu kan oknum, bukan
dunia politiknya, tapi ya politisinya yang memang ya oknum-oknum politisi yang memang tidak bekerja dengan baik, sehingga itu menjadi presiden buruk bagi banyak orang. Masuk dalam urusan sendiri bagaimana Pak? Apakah dengan masuk ke politik atau kalian tetap musiknya tetap berjalan terus. Sampai hari ini masih bermain musik, masih bikin lagu. Saya lagi menyiapkan tim song untuk kejuaraan dunia di Bali yang Indonesia merupakan tuan rumah. Saya juga sedang memproduksi juga, gitu kan. Sambil saya memang menjalankan kewajiban saya untuk bersosialisasi. Saya kemarin belusukan di pasar, habis saya belusukan di pasar, saya ke studio, saya bikin lagu. Jadi ya seorang badan tidak bisa meninggalkan musik. Nanti kalau misalkan saya duduk di parlemen, ya saya tetap bikin lagu. Yang mungkin beda. Saya nggak terlalu bisa punya waktu untuk mensupervisi aja. Saya kasih ke teman-teman saya yang lain untuk jadi tim supervisi. Gitu lah. Tadi kan Tadi Zara dan Bekasi dan Depok. Kota Bekasi dan Kota Depok. Bekasi dan Depok itu fokus di Bekasi dan Depok. Ini apa yang bikin permasalahan di Bekasi dan Depok? Ya. Mas tahu? Jadi gini, kalau bicara masalah permasalahan sesuai dengan program saya sudah masuk ke kantong-kantong seniman di Bekasi. Saya bicara sama mereka kebutuhan mereka apa, terus mereka ternyata di Bekasi pun belum ada taman yang memang diperuntukkan untuk seniman. Ada taman-taman kota, tapi memang masih diperuntukkan untuk umum. Nah, saya bilang ke mereka bahwa ya kita harus mendorong bahwa sebuah kota harus punya taman kota yang memang ditujukan salah satunya untuk berkreativitas secara seni. Kalau teman-teman lihat industri musisi jalanan, mereka masih ada di lampu merah, mereka bahkan dalam tanda kutip mereka juga bisa dikategorikan sebagai pengemis juga. Padahal mereka punya bakat. Nah, saya mau mendorong, kemarin saya datang ke Bekasi, saya kumpulin banyak seniman, kita perform. Ya, kita bisa cari pendapatan dari situ, tapi dengan sesuatu yang berarti. Ya, mereka bukan lagi industri yang bisa dinyinyirin orang atau mungkin kalau ketemu pengamen maaf gitu. Nggak kayak gitu lagi, gitu kan? Mereka akan menghargai kalau mereka bisa nyanyi, mereka punya karya. Itu satu. Yang kedua, pendidikan. Saya rasa pendidikan dibutuhkan oleh banyak orang. Nah, seniman-seniman itu juga kurang terdidik juga untuk memiliki kecerdasan, memiliki pengetahuan yang benar, memiliki pengetahuan hukum yang benar. Nah, itu juga kita dorong. Dan yang ketiga, kesehatan. Ya, seniman kan juga kerja dari pagi sampai pagi lagi, kesehatan nggak dipikirin, ya kan? BPJS bolong-bolong, gitu kan? Nah, jadi itu yang harus didorong juga. Jadi memang masalah-masalahnya yang sudah saya survei seperti itu. Mas Bade kan sebelumnya sempat Mas Bade masuk ke dalam kelompok pejuang hak cipta sama Dhani, sama Konsus, sama yang lain-lain, dan ternyata mereka juga caleg juga nih, maju juga di DPR. Itu emang janjian atau seperti apa? Atau banyak sharing nggak sih? Atau banyak sharing nggak sih sama mereka? Nggak pernah. Karena kan sebenarnya pencalonan ini kan sifatnya personal semua kan. Jadi kita juga secara personal. Kita juga nggak pernah cari tahu siapa yang nyalek, tiba-tiba kan ada masuk apa tuh bursa caleg ya, gua dari partai ini. Saya baru tahu dari situ aja. Mas kan Dhani, Marcel juga nyalek juga lewat partai berbeda. Dan mereka musisi yang juga berjuang juga sama Mas Bade gitu. Mungkin ini jadi sinyal baru nggak sih bahwa ini bakalan menjadi kesejahteraan juga buat musisi Oh, jelas. untuk abang berjuangin. Iya, saya justru merasa lebih senang karena kesadaran seniman tuh sekarang lagi tinggi-tingginya, ya kan? Mereka semakin banyak seniman yang punya tujuan yang benar, tujuan yang baik untuk memajukan ekosistem musik. Saya lebih senang karena powernya akan semakin kuat. Makanya saya tadi bilang harus banyak seniman di parlemen, bukan hanya banyak doang, tapi ya bersuara untuk hal-hal yang memang mendukung kebijakan. Optimis nggak sih? Akan meneruskan program Mas Anang untuk musikan. Kalau untuk membuat misalkan lolos nanti. Ya, untuk membuat undang-undang musikan, saya mungkin belum ke sana fokusnya. Saya masih fokus kepada undang-undang hak cipta yang perlu banyak direvisi. Oke, sip. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih Mas.